Dan sebetulnya saya biasanya menganalogikan biar gampangnya bahwa sebetulnya proses antara bayi menyusu dan juga ASI ini dibuat di tubuh itu sebetulnya seperti proses kita memesan makanan, teman-teman. Jadi saya menggambarkan nih, misalnya ada bayi yang ceritanya diibaratkan sebagai anak perempuan ini. Jadi dia itu mau mesen makanan karena era pandemi nih. Jadi dia mesen makanannya via order online. Jadi bayi ini memesan makanan, memberitahu ke ibunya bahwa dia lagi lapar, itu tandanya dengan feeding cues, teman-teman. Jadi dia memberi sinyal nih tentang lapar dan kenyangnya gitu. Nah, jika teman-teman sudah bisa menilai masalah feeding cues ini tentang sinyal lapar dan kenyang bayi, nah teman-teman pasti akan mendekatkan, oh bayiku lapar nih. Teman-teman deketin ke payudara ya untuk disusuin misalnya. Nah, bayi akan mengisap payudara si ibu atau teman-teman sendiri, dan ini isapan bayi ini saya ibaratkannya sebagai customer service. Kalau saat kita order online, dia akan mencatat semua pesanan-pesanan kita nih, kita mau makan apa aja, itu tuh dicatat sama dia. Mungkin kalau saat kita datang ke restorannya langsung, dia adalah pelayan restorannya yang suka nanya mau mesen apa, mau berapa banyak. Nah, isapan bayi ini akan memberikan sinyal atau pesan ke otak atau ke tubuh kita, itu ngasih tahu nih, oh bayi ini butuh untuk diberi ASI sebanyak beberapa ratus mili misalnya. Nah, jadi nanti hormon yang ada di dalam tubuh kita yang namanya hormon prolaktin dan oksitosin itu akan membantu nih biar si ASI ini bisa diproduksi dan juga nanti bisa dikeluarkan. Nah, jadi si pesanan itu kan tadi sudah dikirim ya ke dapurnya lah. Dia ngasih tahu nih si isapan bayi yang si customer service tadi, dia ngasih tahu ke kokinya lah. Si pelanggan itu butuh makanan nih. Nah, di dalam tubuh kita akhirnya, karena isapan bayi itu sudah memberikan suatu sinyal ke dalam otak, tubuh kita ini akan membuat hormon prolaktin dan oksitosin lebih banyak untuk membuat produksi ASI-nya lebih banyak. Jadi prolaktin bisa diibaratkan kalau di dapur itu dia sebagai kokinya lah ya, dia yang ngebantuin masak nih ceritanya, dia yang bantuin produksi makanannya. Nah, berarti nanti saat misalnya teman-teman sudah, oh ya tubuhnya sudah diproduksi banyak air susu ibunya nih. Nah, hormon oksitosin itu adalah kurirnya. Jadi dia yang bakalan nganter pesanan teman-teman nih dari toko ke rumah si ASI ini. Jadi si hormon oksitosin ini fungsinya untuk mengeluarkan air susu ibu dari tubuh ke dalam mulut bayi gitu ceritanya. Jadi sebetulnya kalau teman-teman merasa, oh ASIku nggak cukup, ASIku kurang, aku nggak mau nyusuin bayiku, semakin sering teman-teman beranggapan seperti itu dan semakin sering teman-teman akhirnya beralih ke susu formula, akhirnya membuat produksi ASI itu makin turun. Kenapa? Ya orang ASInya tidak dibutuhkan oleh si pelanggannya, ya berarti ngapain juga tubuh mau memproduksi, orang jualannya juga nggak laku. Nah, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, tapi dok aku tuh ya waktu pas awal-awal lahiran netes-netes doang, terus abis itu aku kasih susu formula nih karena disuruh sama keluarga-keluarga deket sama teman-teman, terus tiba-tiba ASIku makin lama makin nggak ada. Aku tuh pernah ketemu nih, case-nya memang benar-benar ibunya ngomong seperti ini ke aku. Iya dok, jadi sekitar sebulanan akhirnya ASIku tuh full nggak ada. Jadi sekarang anakku yang usia 2 bulan butuh susu formula karena ASIku tuh nggak keluar sama sekali dok. Nah, itu ya teman-teman. Jadi begitulah ceritanya kenapa sebenarnya kalau teman-teman menggantikan peran ASI ini dengan susu formula,
karena merasa ASInya tidak cukup, itu akan membuat produksi ASI kita tuh makin turun. Nah, itu jawabannya. Jadi sebetulnya karena si ASI ini produksinya memang betul-betul menyesuaikan si pelanggannya atau si bayinya gitu. Jadi kalau teman-teman beranggapan oh ASIku akan cukup, ya berarti teman-teman juga akan betul-betul bisa menyusui bayi sampai maksimal gitu, sampai 2 tahun misalnya. Yang mau saya kasih tahu lagi saat ini adalah gimana sih cara ASI ini biar lebih banyak. Nah, jadi teman-teman bisa percaya diri dan bahagia, itu adalah kuncinya. Kenapa? Karena hormon prolaktin dan oksitosin ini akan keluar saat teman-teman bahagia. Terus yang pertama adalah makanan-makanan yang bergizi. Jadi makanan bergizi itu dibutuhkan sekali teman-teman. Kenapa? Karena ya tubuh itu juga habis recovery ya, habis pemulihan, habis lahiran. Dan saat habis lahiran itu nggak ada pantangan makanan sebenarnya. Jadi kayak ada pantangan makan yang bilang oh nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ini itu. Nggak usah didengar ya teman-teman, karena sebetulnya tubuh itu betul-betul butuh makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga lemak, juga air. Nah, terus jadi teman-teman yang menyusui itu bisa mengkonsumsi lebih banyak air juga gitu. Kalau dulu salah satu dokter obgyn waktu saya belajar tentang ilmu menyusui ini bilang, teman-teman kalau bisa nih habis lahiran terus mau menyusui, habis setiap kali proses menyusui itu teman-teman minum minimal 1 gelas. Jadi 1 gelas itu kan sekitar 200 ml ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lebih misalnya 500 ml ya nggak apa-apa gitu. Jadi kenapa? Karena ASI itu kan isinya air ya, air susu ibu. Gimana teman-teman bisa keluar ASInya kalau di dalam tubuh sendiri kekurangan air? Nah, begitu ya. Terus yang bisa dilakukan lagi adalah kontak kulit ke kulit dan inisiasi menyusui dini. Jadi di awal-awal teman-teman bisa melakukan kontak kulit ke kulit biar ada perasaan bonding juga nih, ikatan yang kuat antara bayi dan ibu. Terus bisa juga teman-teman inisiasi menyusui dini. Jadi ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa inisiasi menyusui dini atau menyusui di awal-awal 1 jam awal setelah lahiran itu bisa dapat meningkatkan produksi ASI dibandingkan penelitian yang dilakukan kepada teman-teman kelompok perempuan yang tidak menyusui 1 jam setelah lahiran. Jadi produksi ASI-nya tuh ternyata beda jauh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan nih ngomong ke dokternya, jika memang tidak ada indikasi medis, boleh bilang, dok saya mau inisiasi menyusui dini. Nanti biasanya dokternya akan memberikan kesempatan gitu. Terus juga menyusui sesuai kebutuhan bayi. Misalnya apa sih? Jadi teman-teman di awal-awal lahiran kan, kalau dilihat di video sebelumnya ya tentang ASI, belum keluar abis awal-awal lahiran tuh saya ngejelasin tuh bahwa menyusui itu harus sesuai dengan on demand juga waktu awal-awal dengan small frequent feeding. Jadi menyusui secara sering maupun sedikit-sedikit gitu waktunya. Nah, teman-teman bisa melakukan itu biar produksi ASInya itu bisa lebih banyak keluar. Dan yang pasti teman-teman juga butuh cari dukungan keluarga atau teman yang akan mensupport teman-teman untuk menyusui. Karena kadang si ibunya pengen nyusuin tapi orang-orang di sekitarnya tidak setuju nih tentang menyusui misalnya mikirnya oh kayaknya lebih bagusan susu formula. Nah teman-teman bisa nih datang ke konselor laktasi. Saat ini banyak beberapa dokter yang belajar lebih lanjut tentang ilmu laktasi atau ilmu menyusui ini di beberapa rumah sakit, dan teman-teman bisa nih bawa juga keluarga atau juga teman atau pengasuh misalnya, biar nanti dikasih tahu gitu apa sih pentingnya menyusui untuk bayi dan ibunya. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, dok, kapan sih aku mesti pergi ke tenaga kesehatan atau konselor laktasi? Jadi sebetulnya WHO atau WHO sendiri sudah menyarankan 7 kontak laktasi itu dari saat kehamilan sampai usia bayinya itu 40 hari setelah nifas. Itu. Nah,
Tapi teman-teman bisa nih datang ke dokter laktasi jika ada masalah lain. Misalnya apa? ASINya tersumbat, putingnya lecet, payudaranya bengkak, BB bayinya seret, atau misalnya teman-teman mau belajar lagi nih gimana sih manajemen laktasi yang benar kalau saya mau meninggalkan anak saya karena saya butuh kerja lagi nih dok. Kan berarti anak saya butuh dikasih ASI perah, gimana sih manajemen laktasinya. Itu bisa juga konsultasi ke dokter laktasi biar nanti pengasuhnya bakal dikasih tahu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang setelah lihat video ini, semoga teman-teman bisa dapet insight baru bahwa sesungguhnya kalau misalnya tangisan bayi itu bukan berarti selalu tandanya bayinya kelaparan, nggak gitu ya. Jadi bisa nanti nih di-share ke teman-teman yang lain, mungkin ke keluarga atau ke pengasuh biar nanti bisa sama-sama tahu ilmunya. Jadi teman-teman dapat support system juga dari mereka. Dan yang mau saya highlight di sini pesannya adalah ASI itu tidak terganti. Jadi susu formula memang mengandung beberapa zat gizi untuk bayi, tapi tidak semua kandungan gizi di dalam ASI itu ada di susu formula. Kalau teman-teman tidak ada indikasi medis, misalnya dok tapi kan ada juga yang butuh susu formula, iya saya membahas saat ini adalah yang memang tidak ada indikasi medis untuk pemberian susu formula, teman-teman bisa tetap memberikan ASI kepada bayinya. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Dadah!